situ nggak bisa posisi ya. Tapi kita posisi yang dieksklusifkan di situ. Kita Padahal nanti ada media juga klarifikasi ya. Jadi mereka tidak eksklusif hanya untuk MT Group. Ya ini udah ngomong udah korporasi, udah bisnis gitu, bukan ya ibaratnya apa yang menguntungkan buat perusahaannya kan pasti akan baik buat semua untuk pengembangan. Dan SM menurut aku eksklusif tuh nggak bisa gitu, apalagi kita bersaing di zaman ini gitu. Kita zamannya berkorporasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya mau mengomentari tentang Raffi Ahmad yang sangat visioner ya. Dia pernah bilang dalam salah satu wawancaranya dengan podcast, kalau tidak salah Helmi Yahya atau podcast yang lain, dia bilang umumnya ada gium atau peribahasa Inggris yang terkenal ada life begins at 40, hidup dimulai pada usia 40 tahun, tapi oleh Raffi Ahmad diubah menjadi life happy at 40, hidup bahagia pada usia 40 tahun, karena dia sekarang 30 tahun dan dia memiliki visi bahwa usia 40 tahun maka seluruh perusahaannya tidak dia geluti lagi secara full seperti sekarang, tapi sudah betul-betul dikerjakan oleh orang lain sebagai sebuah company, dan dia tentu akan menikmati hidup pada usia 40, hidup yang berbahagia, life happy at 40, hidup berbahagia pada usia 40 tahun. Luar biasa. Dia memiliki visi ya, naluri bisnisnya cukup kuat dan dia lebih visioner. Saya pikir dia bekerja sendiri, tetapi setelah saya lihat Helmi Yahya bicara dengan istri dari Raffi Ahmad dalam podcast yang kedua, rupanya ada dua wawancara ya. Helmi Yahya itu membuat wawancara pertama dengan Raffi Ahmad sendiri, dan kemudian Helmi Yahya mewawancarai dua-duanya sekaligus, yaitu Nagita Slavina ya dengan Raffi Ahmad. Dan kita lihat ya, naluri bisnis dari istrinya yaitu Nagita itu juga cukup kuat ya, cukup kuat. Setidak-tidaknya dia membackup secara teknis tentang persoalan keuangan, mengatur keuangan dan mengawasi keuangan, karena bisnis adalah ruhnya atau darahnya adalah di dalam finance, di dalam keuangan, dan di situ peran-peran yang sangat penting yang mungkin dilupakan oleh banyak orang ketika orang melihat Raffi Ahmad yang berkembang pada tingkat perusahaan. Dan perusahaan yang didirikan oleh Raffi Ahmad tampaknya memang berdasarkan mimpi Raffi Ahmad, dan tampaknya akan mengikuti pola seperti Walt Disney, satu industri hiburan yang mendunia dan memiliki brand sebagai personal branding awalnya yaitu Walt Disney, nama pendirinya, dan kemudian sekarang Walt Disney menjadi satu merek perusahaan. Dan itulah yang dibayangkan oleh Raffi Ahmad yang awalnya Rans Entertainment itu adalah sebuah personal branding, karena Rans itu singkatan dari R Raffi, A Ahmad, Nagita Slavina apa Slavita? Slavina, dan disingkat kedua suami istri itu yang sama-sama memiliki visi bisnis itu disingkat menjadi Rans. Dan tampaknya di dalam wawancara yang kita lihat, di wawancara di mana saya lupa itu Rans itu memang dirancang mungkin akan masuk IPO ya, dan menjadi perusahaan go public, dan itulah yang dicita-citakan oleh seorang Raffi Ahmad yang bisa melakukan transformasi dari seorang entertainment menjadi diubah bentuknya menjadi entrepreneurship. Dan naluri bisnis yang kuat ini, yang memiliki visi yang sangat visioner, inilah yang kita baca dari Raffi Ahmad. Dan untuk mengenal atau untuk memegang atau memahami Raffi Ahmad hanya dengan dua kata, yaitu satu kolaborasi dan dua silaturahmi. Mungkin kolaborasi itulah yang mempercepat sayap-sayap bisnis dari Rans Entertainment itu berkembang. Orang masih
terkecoh bahwa Rans Entertainment itu hanya bergerak di bidang TV, YouTube dan Instagram, padahal menurut pengakuan Raffi sendiri itu akan bergerak dan sudah bergerak di bidang makanan, kuliner, dan malah dalam 2 tahun akan direncanakan didirikan 100 cabang kuliner, mungkin dengan merek Rans, dengan modal 0 rupiah, dan itu tampaknya bisa berhasil. Mungkin hanya 1 ayam saja atau apa dulu, kata Raffi Ahmad. Jadi dia selalu memiliki visi yang jauh ke depan. Di samping Rans itu adalah sebuah hiburan family. Nanti juga ada zoo, ada ada kebun binatang yang tidak dimiliki oleh Walt Disney, dan juga kemudian sudah dimiliki satu klub sepak bola. Luar biasa, seorang artis sudah memiliki visi besar, visi jauh ke depan masuk dalam dunia sport, yaitu sepak bola, dan dia sudah memiliki klub itu. Inilah seorang profil Raffi Ahmad ya, yang sudah berhasil mengubah dirinya dari sekedar seorang artis menjadi seorang entrepreneur, yang tidak bisa atau tidak banyak dilakukan oleh artis umumnya, artis Indonesia, yang kadang artis Indonesia menghabiskan umurnya, menghabiskan seluruh karyanya di bidang yang dipilihnya sejak semula, yaitu dunia hiburan, khususnya keartisan. Sementara Raffi Ahmad menyeberang jauh, melayari lautan dunia usaha, lautan entrepreneurship, dan jauh menembus ke level dunia. Itulah Raffi Ahmad, teman perjuangan sejak remaja, teman Mbak Embong yang juga memiliki naluri bisnis yang mirip sama. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung juga tertua di semesta Fasbir, Sabrun Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketinggalan, ternyata juga investor-investor besar juga menaruhkan harapan untuk pengembangan bisnis digital dari Rans Entertainment, terutama MTech dan lain-lain. Dunia kartun atau digital sebagai startup digital juga akan menjadi lini bisnis yang selain makanan dan minuman, tentu akan menjadi bisnis yang akan menjadi luar biasa, karena Raffi Ahmad juga sedang menggarap dunia film dan juga animasi, khususnya untuk anak-anak. Betul-betul satu pencapaian atau satu visi besar yang sudah melampaui zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama-Arta seluas 120 meter, terletak di Kampung Tajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian
yang belum dibuka, ke-6, ke-7, ke-8. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya adalah 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton pesantren Ojolali. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya, 118, dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi. Rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Moga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para leluhur, tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.